Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudanti SSIGR dari SMK Negeri 3 Madiun. Pada kesempatan ini, saya akan ikut lomba Gempita Award 2024 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Tema yang saya angkat adalah media pembelajaran tentang distilasi sederhana untuk mendapatkan minyak atsiri. Indonesia, negara tropis dengan keanekaragaman hayati yang mengagumkan, merupakan rumah bagi beragam jenis tanaman termasuk tanaman atsiri. Sekitar 40 dari 99 jenis tanaman atsiri di seluruh dunia tumbuh di Indonesia. Sifat minyak atsiri yang mudah menguap menyebabkan minyak ini juga dinamai minyak menguap atau minyak terbang atau minyak aromatik atau minyak eteris. Dalam minyak atsiri ini terkandung aroma khas yang memikat dan manfaat yang luar biasa. Indonesia tidak hanya memelihara kekayaan alamnya yang melimpah, tetapi juga memiliki kesempatan emas untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan memperkenalkannya ke dunia. Data BBS menyatakan bahwa 25 provinsi di Indonesia telah melakukan ekspor minyak atsiri ke sekitar 102 negara di seluruh dunia. Nilai ekspor minyak atsiri tertinggi pada tahun 2017 hingga 2021 mencapai 358 juta US dollar dan terendah berada pada 23 juta US dollar. Pasar aromaterapi di Eropa diperkirakan terus berkembang dan akan mencapai 2,7 miliar US dollar pada tahun 2024. Hal tersebut diperkuat pemaparan dari Christina Swandi, pemilik Balinese Neo Aromaterapi Rosevara. Ada berbagai macam jenis minyak esensial, masing-masing membawa esensi dari tanaman aslinya. Minyak esensial memiliki potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Setiap tahun, jumlah permintaan minyak esensial di dunia mengalami kenaikan sekitar 10% sejak tahun 2010. Meningkatnya permintaan minyak esensial ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya informasi berbagai manfaat minyak esensial yang semakin gencar dan kecenderungan masyarakat untuk kembali ke penggunaan bahan alami atau back to nature. Setiap wilayah di dunia memiliki karakteristik lingkungan yang unik, yang artinya masing-masing daerah memiliki spesies tanaman tertentu. Beberapa jenis tanaman tersebar di beberapa bagian negara, dibudidayakan oleh para leluhur, dan tersebar di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu eksportir minyak esensial terbesar di dunia bersama dengan negara Amerika, India, China, Prancis, Brazil, Jerman, Meksiko, Italia, dan Spanyol. Menurut data dari Kementerian Perindustrian sejak tahun 2009, Indonesia mampu memasok 90% kebutuhan dunia minyak esensial jenis nilam yang banyak digunakan untuk industri parfum. Kita patut berbangga pada negara sendiri karena di Indonesia setidaknya sekitar 40 jenis tanaman minyak esensial tumbuh dan diproduksi dari total sekitar 150 jenis minyak esensial yang diperdagangkan di pasar internasional. Selain nilam, tanaman seperti serai wangi, cengkeh, dan pala juga merupakan jenis minyak esensial yang paling banyak diekspor ke luar negeri. Pusat industri minyak esensial berada di benua Asia, contohnya minyak nilam di Indonesia, minyak mint di India, minyak mawar di Turki, dan minyak terpentin di Cina. Beberapa sentra produksi tanaman penghasil minyak esensial di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, dan Bengkulu adalah penghasil minyak nilam, vanili, dan jahe. Sedangkan daerah Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta adalah penghasil minyak cengkih, kenanga, dan serai wangi. Nusa Tenggara adalah daerah penghasil minyak cendana, dan di daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua merupakan daerah penghasil minyak pala, kayu putih, dan lawang. Pengembangan bisnis minyak esensial di Indonesia berhubungan erat dengan pengembangan teknologi pengolahannya. Penelitian terus-menerus dilakukan untuk memanfaatkan seluruh bagian tanaman yang mengandung minyak esensial. Agar dapat meningkatkan nilai tambah dari bisnis minyak esensial, Indonesia harus tetap melakukan inovasi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around.
trying to protect your soul. We are here. Untuk memperoleh minyak atsiri dari suatu bahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya penyulingan atau distilasi. Dalam proses distilasi, untuk memisahkan campuran senyawa bahan kimia yang ada dalam sebuah cairan. Cairan tersebut harus dipanaskan untuk memaksa komponen yang memiliki titik didih berbeda, berubah atau menguap ke dalam fase gas. Gas tersebut kemudian dikondensasikan kembali menjadi bentuk cair dan dikumpulkan. Mengingat peluang usaha yang cukup menjanjikan, maka saya membuat media pembelajaran sederhana untuk anak didik saya agar mampu memahami materi tentang distilasi, sekaligus mengajak mereka membuat alat distilasi sederhana supaya mudah penerapannya di kehidupan nyata. Aceh Jaya mulai mengalami kenaikan. Saat ini untuk 1 kg harga minyak nilam mentah yang dibeli pengupul mencapai 1,4 juta rupiah per kilogram. Sejak beberapa tahun terakhir, harga minyak nilam di daerah ini sempat merosot drastis. Namun dalam setahun terakhir, harga nilam kembali melonjak drastis mencapai 1,4 juta rupiah per kilogram. Dengan kembali naiknya harga nilam saat ini, tidak sedikit warga yang memanfaatkan lahannya untuk menanam nilam. Sebelumnya, harga minyak nilam dibeli dengan harga 500 hingga 700 ribu rupiah untuk 1 kilogram. Salah seorang pengupul di Aceh Jaya, Sudirman, mengatakan harga minyak nilam diperkirakan terus mengalami peningkatan karena banyak permintaan dari pihak luar negeri untuk berbagai keperluan dari kosmetik hingga keperluan lainnya. Untuk saat ini dirinya bisa mengumpulkan minyak nilam sebanyak 30 hingga 40 kg dari petani. Kita sudah dalam tahun ini sekitar 7 atau 8 bulan. Kalau dulu berapa? Setahun yang lalu masih di angka 500 sampai 700. Sekarang langsung bergerak naik sampai di angka 1 juta sampai dengan 1,4. Tapi untuk ke depan, kira-kira 1 bulan ke depan sudah mulai panen untuk minyak nilam Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Jaya dikenal sebagai salah satu penghasil minyak nilam di Provinsi Aceh. Hal tersebut dikarenakan nilai jual nilam yang tinggi sehingga dengan bertani nilam, para warga di Aceh Jaya dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dari Aceh Jaya, Musladi TV Aceh melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang distilasi sederhana yang terbuat dari aneka macam peralatan bekas yang ada di rumah kita. Silahkan menyimak bagaimana cara membuatnya bersama jurusan Kimia Analis SMK Negeri 3 Madiun.
destilasi minyak asli. Alat peraga ini bisa kalian dapatkan di rumah. Jadi terbuat dari alat-alat atau bahan bekas pakai. Nah, bahannya apa saja? Bahannya kaleng roti bekas, bisa wafer, bisa roti. Kemudian ada selang. Selang ini mampu bertahan suhunya minimal 100 derajat. Kalau misalnya selangnya lepas bagaimana Bu? Oke, ini ada penyangganya. Kemudian ada lagi toples dari sosis. Kemudian aqua bekas ukuran 1500 ml, atau kalian bisa juga pakai bekas minuman yang plastiknya agak tebal. Kemudian agar aqua ini bisa berdiri dengan tegak, maka perlu alat penyangga, yaitu paralon bekas jenis HDPE. Selain itu, kita juga bisa pakai aerator. Aerator bekas ini aerator yang sering kita pakai di akuarium. Di alat-alat ini sangat sederhana sekali. Nah, ini bisa juga menghasilkan minyak asli, walaupun minyak aslinya tidak 100%. Karena minyak aslinya masih mengandung air, jadi nggak masalah. Yang penting kita tahu bagaimana prinsip dari alat peraga destilasi sederhana ini. Oke anak-anak, silakan kalian bisa membuat sendiri di rumah dan